welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk dari brand lokal baru Skin Day, namanya Everyday Cleanser. Nah, sebelum lanjut aku mau kasih tahu, aku barusan tuh potong poni tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi kalau kalian sepanjang video salah fokus sama poni aku yang agak aneh ini, maaf ya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di bagian awal video, pas aku unboxing tube-nya, kelihatannya aku kayak ada masalah gitu sama tube-nya. Pertama, masalahnya adalah, kan biasanya kalau tube-nya masih baru banget kan di bagian lubangnya itu kan dilapisin aluminium foil gitu kan, supaya benar-benar seal, benar-benar higienis gitu, menandakan kalau tube-nya tuh masih baru banget gitu dari pabrik. Nah, pas aku buka tuh susah banget kayak kelopekin lapisan aluminiumnya gitu. Dan pas aku sukses kayak kelopekin lapisan aluminiumnya, ternyata cuma keangkat selapis gitu doang gitu loh. Kayak masih menyisakan kayak lapisan plastik tipis gitu yang masih nempel banget sama lubang tube-nya gitu loh. Aku langsung kayak, aduh, masa sih mau coba unboxing aja kok kayaknya ada aja gitu kendalanya. Nah, terus aku coba bolongin pakai kuku aku, ternyata nggak nembus gitu loh, karena kayak lapisan plastiknya tuh kayak yang agak-agak matte doff gitu, jadi agak susah lah pokoknya ditembus sama kuku aku. Akhirnya aku coba pakai gunting, bisa, cuman kan jadi messy ya lapisan plastik yang menutup lubang tube-nya gitu. Jadi aku klopekin lagi pakai jari aku, pokoknya jadi messy banget deh gitu. Nah, aku kira masalahnya cuma sampai di situ. Nah, mungkin karena pas aku pegang tube-nya sempat kayak squeeze gitu kali. Jadi pas aku swatch itu kayak bleber gitu. Karena lihat kan di bagian awal video pas aku swatch, kok kayaknya kebanyakan banget, karena itu kayak melebar tidak terkontrol gitu loh. Aku langsung panik gitu kan, langsung kayak udah gitu. Aku awalnya mau menyalahkan tube-nya, tapi aku akui mungkin salah aku kali, sempet kayak nggak sengaja kepencet gitu tube-nya. Oke. Nah, aku kira sampai situ aja gitu kan masalahnya unboxing hari itu. Nah, ternyata pas aku mau tutup lidnya tuh ada masalah lagi. Jadi tuh pas aku coba mau nutupnya itu tuh kayak nggak mantep yang tek-tek gitu loh, kayak ada yang ganjel dan nggak rapat gitu. Nah, aku kayak udah mulai emosi lagi, aduh, masa ada masalah lagi di tube-nya gitu kan. Akhirnya aku coba-coba, akhirnya bisa sih kayak tertutup rapat gitu. Jadi tapi kayak perlu usaha banget gitu. Nah, aku langsung berharap semoga kualitas cleansernya bagus, jadi emosi yang aku keluarkan tuh tidak sia-sia gitu. Nah, tapi pas aku coba di kamar mandi, pas aku cuci muka, malah tube tuh nggak ada masalah sama sekali gitu. Lidnya nggak ada masalah, terus juga nggak bleber gitu. Jadi kok kamu bikin aku bingung gitu kan, karena awalnya udah ngasih first impression yang nggak bagus, tapi ternyata pas dipakai tube tuh nggak ada masalah. Jadi kayak oke, jadi Everyday Cleanser ini tuh memiliki beberapa klaim. Yang pertama, dia merupakan gel cleanser yang kaya akan antioksidan dan dia mampu membersihkan kulit kita dari make up dan kotoran-kotoran lainnya. Nah, terus katanya Everyday Cleanser ini tuh pH balance dengan level pH-nya 5-6. Nah, level pH 5-6 itu lumayan mendekati level pH alami kulit kita, yaitu 4,7-5,75. Terus katanya Everyday Cleanser ini tuh bisa membersihkan muka kita tuh tanpa bikin terasa kulit kering ketarik, dan bisa mencapai kulit yang lebih cerah dan lebih bersih gitu. Nah, terus katanya Everyday Cleanser ini tuh cocok digunakan di semua jenis kulit dan bisa dipakai pagi dan malam hari. Nah, terus Skin Day tuh kasih informasi kalian kalau misalnya cuci muka dengan cleanser apapun itu tuh dituang dulu ke tangan, terus dibikin busanya dulu, baru ditaruh di muka gitu. Karena biasanya kan orang-orang tuh kan kayak cleansernya ditaruh di muka dulu, terus baru diusap-usap bikin busakan. Nah, sebenarnya tuh bikin agak kasar gitu surfaktannya kalau ditaruh di muka dulu. Jadi kalian dituang dulu ke tangan, terus baru dibikin dulu busanya biar lebih mild lah intinya gitu, terus baru ditaruh di muka kalian gitu. Nah, terus katanya si Everyday Cleanser ini tuh tidak mengandung animal oils, artificial fragrance, pewarna,
terus phthalates, synthetic dan mineral oils, terus surfaktan yang sulfate seperti SLS dan SLIS, terus silicones dan alkohol. Nah, yang aku suka adalah si Skin Day ini menjelaskan bahwa informasi tadi itu disediakan bagi mereka yang kulitnya tuh sensitif dan alergi terhadap ingredients tersebut. Karena sebenarnya ingredients yang disebutin tadi tuh enggak terlalu membahayakan sebenarnya. Seperti misalnya ingredients yang surfaktan sulfate seperti SLS dan SLIS itu sebenarnya tidak terlalu harsh di kulit kalau mereka dipasangkan dengan surfaktan yang lebih mild, lebih gentle gitu. Seperti misalnya coco betaine gitu kan. Nah, bisa aja kan di cleanser itu kan juga ditambahin ingredients tambahan seperti yang melembabkan dan menenangkan gitu. Jadi formulasi akhirnya tuh cleanser yang mengandung SLS atau SLIS tuh nggak terlalu harsh, terlalu kasar, bikin kering di kulit gitu. Jadi kalian kalau misalnya pakai facial wash yang ada SLS atau SLIS tuh jangan mikir oh ini bakal bikin kulit gue ketarik gitu kan. Kalian lihat aja di ingredients listnya apakah ada yang melembabkan seperti misalnya hyaluronic acid lah, atau glycerin lah, atau allantoin, betaine, pokoknya yang melembabkan gitu. Pasti nggak bikin kulit terasa kering banget gitu. Nah, ada satu informasi yang menurut aku kalian perlu tahu. Jadi sewaktu aku udah cobain cleanser ini, wah, first impressionnya enak nih di kulit aku. Nah, terus aku baru lihat ingredients listnya, ternyata everyday cleanser ini mengandung acrylates copolymer, yaitu microplastic. Nah, kenapa itu hal yang tidak baik gitu? Karena kalau ada microplastic di produk skincare kalian gitu, seperti misalnya produk cleanser, nah pas dibilas itu microplastiknya itu kan ikut terbuang sama air kan gitu. Jadi di saluran airnya itu bakal tercemar dengan microplastik itu. Nah, sebenarnya bukan cuma acrylates copolymer di produk cleanser ini, tapi di produk-produk kayak cleansing balm gitu tuh ada yang namanya polyethylene, dan di produk-produk dari brand lokal tuh banyak banget cleansing balm yang mengandung polyethylene. Nah, kalau di everyday cleanser ini tuh nggak ada polyethylene, tapi ada acrylates copolymer. Nah, sama-sama microplastik sih. Jadi itu yang bikin aku sebenarnya kecewa sebenarnya gitu. Karena jujur aku tuh awalnya seneng mau cobain everyday cleanser ini karena si Skin Day itu ngepost di Instagram feednya, di postingan pertama mereka menyatakan bahwa mereka tuh mendukung yang namanya pernyataan kalau nggak ada yang namanya tuh produk yang chemical free, yang no harsh chemicals, karena everything is chemicals gitu. Nah, pas mereka ngepost itu, wah, aku mendukung brand yang punya pemikiran seperti itu. Nah, tapi pas aku lihat ingredients listnya mereka mengandung microplastik tuh aku kayak sedih dan kecewa, kayak oh kok ada microplastik gitu kan. Karena padahal sayang loh, aku belum ngasih tahu reviewnya ke kalian, tapi menurut aku ini sebenarnya lumayan bagus gitu cleansernya. Tapi pas aku lihat ada acrylates copolymer yang microplastik tuh kayak why, just why gitu. Aku kayak sedih banget sebenarnya. Nah, selain itu sebenarnya yang mau aku ceritain tuh nggak terlalu mengecewakan seperti adanya microplastik di everyday cleanser ini. Tapi di everyday cleanser ini tuh ada fragrance plant gitu, namanya tea tree oil dan juga Melissa officinalis lemon balm leaf extract. Nah, aku yakin kalian pasti udah sering banget dengar yang namanya tea tree oil di produk-produk kayak misalnya untuk jerawat gitu, karena emang sebenarnya bagus buat jerawat. Tapi kalian perlu tahu tea tree oil itu tuh essential oil gitu, kayak oil yang sebenarnya tuh tujuan utamanya tuh wanginya gitu, fragrant, bukan manfaat untuk kulit seperti anti-inflammatory dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pribadi itu sebenarnya menghindari yang namanya essential oils di produk skincare, karena essential oils itu kan sebenarnya tujuannya untuk kayak aromaterapi, untuk menenangkan gitu kan, tapi bukan tujuannya tuh dimasukkan ke dalam produk skincare gitu. Jadi sebenarnya itu yang sangat disayangkan, tapi aku masih bisa memaklumi ada essential oils di produk skincare gitu, karena aku udah cobain banyak produk skincare yang ada essential oilsnya tuh kulit aku tuh nggak terlalu bermasalah sama mereka gitu. Nah,
Itu aja sih. Aku sebenarnya yang bikin aku kecewa banget sebenarnya ada ingredients microplastiknya gitu, bukan karena fragrant oil seperti tea tree gitu. Aku sih nggak masalah ada tea tree, aku sebenarnya lumayan suka gitu. Nah, everyday cleanser ini memiliki beberapa key ingredients. Yang pertama ada green tea extract. Nah, green tea itu dikenal sebagai antioksidan dan juga bisa sebagai anti-aging. Nah, green tea extract itu juga sifatnya anti-inflamatori dan antimikrobial, makanya bagus untuk yang kulitnya rentan dan jerawat. Nah, green tea extract itu juga jenis ingredient yang humectant, yang artinya dapat mengikat air dari udara maupun dari dalam kulit. Makanya green tea extract itu dikenal juga mampu mengontrol produksi minyak berlebih. Nah, terus ada licorice extract. Nah, licorice root extract ini dikenal mampu mencerahkan kulit, tapi dia ternyata juga anti-inflamatori dan juga memiliki antioksidan properties. Nah, terus ada tea tree oil. Nah, seperti tadi aku bilang, tea tree oil itu merupakan fragrant plant oil. Jadi tujuannya itu sebenarnya sebagai fragrance gitu, wewangian. Nah, tapi katanya manfaat untuk kulit itu juga sifatnya antibakterial. Makanya kalian sering menemukan ingredient tea tree itu di produk-produk untuk menangani jerawat. Nah, tapi seperti yang tadi aku bilang, karena tujuan utamanya itu untuk wewangian, dia itu bisa sensitizing di kulit gitu. Jadi ada orang yang nggak cocok dengan tea tree, misalnya teman aku. Nah, terus key ingredientsnya juga ada sodium PCA dan sodium hyaluronate. Nah, keduanya ini sama-sama sifatnya jenis ingredientsnya humectant, yaitu menarik air dari udara dan dari dalam kulit, tujuannya untuk menghidrasi kulit. Nah, bedanya adalah kalau sodium PCA itu tuh sebenarnya skin identical ingredient. Jadi jenis ingredient yang sebenarnya udah ada di dalam kulit kita gitu, tapi perlu tambahan dari luar supaya tetap terhidrasi gitu kulit kita. Nah, kalau sodium hyaluronate itu merupakan versi lebih stabil dari hyaluronic acid yang sebenarnya sudah ada di dalam kulit kita. Nah, tujuannya sama untuk menghidrasi kulit. Nah, terus ada cucumber, aloe vera, dan allantoin. Nah, ketiganya itu sama-sama skin soothing, yang artinya menenangkan kulit. Nah, bedanya kalau allantoin itu juga sifatnya tuh keratolitik, artinya selain melembabkan, dia tuh sifatnya juga bisa mengeksfoliasi kulit. Dan kalau allantoin itu juga dapat membantu proses penyembuhan luka. Oke, sebelum aku masuk ke bagian review, aku mau bahas packagingnya sekali lagi. Nah, jadi kalian kalau perhatiin untuk packagingnya, perhatiin tulisannya tuh kayak nggak pas di tengah-tengah gitu loh. Mungkin ini udah pas di tengah-tengah, tapi mungkin pas di pabriknya mereka mau membentuk jadi packaging tube seperti ini tuh kayak kurang geser gitu. Jadinya pas udah dibentuk seperti ini, kelihatannya tuh nggak di tengah-tengah gitu. Pokoknya kalian perhatiin deh, kayak kurang pas di tengah gitu. Aku kayak terganggu gitu loh tiap megang tube tuh, kayak kurang pas di tengah gitu. Nah, segitu aja mengenai packagingnya. Sekarang masuk ke bagian review. Nah, jadi si everyday cleanser ini tuh konsistensinya tuh lightweight gel. Nah, karena dia tuh bukan gel yang kental thick banget gitu loh, tapi dia tuh lebih kayak lightweight gel, karena pas di squeeze gitu tuh lumayan ngalir gitu, bukan yang pelan-pelan gitu. Karena kan kalau di squeeze terus dia keluar pelan-pelan kan artinya dia lumayan kental banget gitu kan gelnya. Nah, kalau ini lightweight gel. Nah, terus kalian kalau perhatiin tuh dia memang sekilas kayak bening transparan gitu gelnya, tapi kalau diperhatiin dari deket tuh dia tuh ada slightly yellowish color gitu, agak kuning-kuning dikit gelnya gitu. Nah, tapi bukan yang kuning banget gitu ya, slightly yellow. Nah, terus kan kalau perhatiin lagi tuh ada kayak sedikit bubble gitu di dalam gelnya gitu. Nah, terus waktu kalian pakai tuh kayak kecium wangi gitu, subtle sih, kayak samar-samar gitu wanginya. Awalnya aku kira tuh wangi chamomile karena dia memang mengandung chamomile gitu kan di ingredients listnya. Nah, tapi waktu aku cium-cium lagi, kayaknya ini wangi tea tree oil deh, karena waktu pakai tuh aku kebayang sama jelly cleansernya something yang tube yang warna biru itu. Kan si jelly cleanser something itu kan wanginya tea tree oil banget kan, dan pas aku pakai ini tuh aku jadi keinget jelly cleanser something karena wanginya persis banget tea tree oil, pokoknya persis gitu. Nah, terus apakah dia menghasilkan busa? Seperti yang kalian lihat di bagian awal video pas aku swatch cuci di tangan aku, berbusa kan, dan sebenarnya tuh moderate foam karena dia nggak yang berbusa banyak banget, tapi bukan yang berbusa sedikit hampir nggak ada. Pokoknya
banyak busanya tuh kayak pas aja gitu. Nah walaupun dia berbusa, dia tuh nggak bikin kulit terasa kering ketarik gitu. Dan pas aku swatch, coba cuci tangan aku pakai si everyday cleanser ini, kan aku langsung bersihin pakai tisu kan. Dan biasanya aku melakukan itu untuk ngetes apakah dia seberapa lembab sih dia di kulit aku gitu. Karena kan kalau habis cuci muka kan kita nggak bisa ngetes apakah dia lembab banget atau lembab biasa aja gitu kan. Karena kalau kita pakai di kulit tuh cuma bisa ngetes oh dia bikin kulit kering apa enggak gitu. Nah pas aku cuci tangan aku pakai everyday cleanser ini tuh, ternyata dia tuh menurut aku termasuk yang super hydrating. Nah tapi perlu diingat kalau produk cleanser itu tidak bisa memastikan kulit kita bagian dalam tuh well hydrated, karena sebenarnya produk cleanser diciptakan dengan ingredients yang melembabkan supaya dia nggak bikin kulit kita terasa kering ketarik gitu. Nah terus si everyday cleanser ini tuh kalau dipakai buat bersihin area sekitar mata tuh nggak perih, apalagi kalau misalkan lagi cuci kayak deket-deket area yang mata sini tuh kan biasanya kayak suka nggak sengaja aduh kena mata bagian dalam gitu kan. Nah ini tuh nggak bikin perih, karena aku pernah cobain facial wash yang kalau nggak sengaja masuk ke dalam mata tuh bikin perih gitu. Nah tapi everyday cleanser ini nggak bikin perih di area sekitar mata. Nah terus si everyday cleanser ini tuh secara konsistensi kan aku bilang dia lightweight gel ya. Nah tapi pas feel di muka tuh mirip banget feelnya sama kalau pakai gentle cleanser ya si True to Skin. Karena gentle cleanser ya True to Skin itu kan kayak apa ya, terasa kayak gel yang agak kental padahal dia lumayan kayak runny gitu. Nah everyday cleanser itu tuh secara feel di kulit di muka kita tuh mirip sama Matcha Oat gentle cleansernya True to Skin. Nah aku sebutin merek dari brand lain karena supaya kalian ada perbandingan dan bayangan aja ya. Nah tadi kan aku udah sempat ngebandingin si Skin Day Everyday Cleanser ini dengan True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser dalam hal feel di kulit kan waktu cuci muka gitu. Nah tapi bedanya adalah kalau si Skin Day Everyday Cleanser ini tuh jauh lebih mudah dan lebih cepat dibilas gitu. Pokoknya kayak nggak pakai basa-basi, pokoknya cepet banget dibilasnya pakai air dan tidak meninggalkan residu yang licin, sisa sabun gitulah. Nah kalau yang punya True to Skin itu kan walaupun feelnya kayak nyaman banget waktu dipakai ya, tapi tuh susah banget dibilas gitu ya, perlu kayak 2-3 kali bahkan 4 kali dibilas baru bener-bener kayak bersih dari sisa sabunnya gitu. Nah segitu aja review aku mengenai Skin Day Everyday Cleanser ini, baru kayak sebulanan I think launchnya. Nah semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.